Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sangat berbahagia kita bisa berjumpa kembali pada kali ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Sebelumnya tolong di subscribe ya. Kali ini saudara kita membicarakan masalah hukum keluarga yang berkaitan dengan harta bersama, atau dalam istilah Jawa disebut dengan harta gonogini. Ini di dunia peradilan banyak sekali dipermasalahkan ketika suami istri ini pecah rumah tangga, yang ujungnya perceraian. Kesulitan-kesulitan di dalam masalah penyelesaian harta bersama ini sering terjadi, apalagi umpamanya di atas harta orang tua salah satu pihak didirikan rumah bersama. Ini kesulitan dalam hal eksekusi. Kita coba kali ini membahas masalah yang pertama tentang pengertian gonogini itu apa sebenarnya. Di dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, itu disebutkan bahwa yang disebut dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sah. Itu disebut dengan harta bersama. Kemudian pasal 1 huruf F kompilasi hukum Islam ini lebih rinci lagi memberikan definisi tentang gonogini atau harta bersama itu. Yaitu harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Itu satu poin. Yang kedua, diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh suami istri. Yang ketiga, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Jadi harta bersama yang pertama diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sah. Yang kedua dapat diusahakan oleh masing-masing suami istri atau bergabung mereka bersama-sama. Kemudian yang ketiga, ini unsur-unsurnya. Yang ketiga, terdaftar atas nama siapa itu tidak jadi persoalan. Walaupun atas nama istri atau suami, ketika harus dibagi, maka itu merupakan harta bersama. Ini pengertian daripada harta bersama. Jadi kalau kita sudah tahu masalah harta bersama ini, kemudian kita harus tahu lagi asal-usulnya bagaimana. Tadi kan sudah dijelaskan, harta bersama itu adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sah. Baik diperoleh oleh suami sendiri, atau istri, atau suami istri. Kemudian ketika terdaftar atas nama milik siapa, itu tidak dipermasalahkan, tidak dipersoalkan oleh hukum. Jadi kalau begitu, umpamanya si suami pegawai negeri, istri tidak bekerja, hasil dari pegawai negerinya itu, ini merupakan harta bersama. Atau bahkan sekarang ini banyak kita lihat di kehidupan sosial kita, si suami kerjanya tidak menentu, tetapi istri punya penghasilan tetap. Dari penghasilan si istri
itu disebut dengan harta bersama karena diperoleh dalam ikatan perkawinan yang sah. Nah, sekarang kita lihat sumber daripada harta bersama itu apa saja. Yang pertama adalah hasil usaha yang diperoleh bersama-sama atau oleh masing-masing selama dalam ikatan perkawinan sah. Seperti tadi yang sudah kami sampaikan, umpamanya suami istri ini masing-masing pegawai negeri dia. Hasil usaha masing-masing ini merupakan harta bersama. Ada lagi mereka gabung, umpamanya pedagang. Mereka gabung. Ini juga merupakan hasil daripada usaha mereka, merupakan harta bersama. Ini usaha selama dalam ikatan perkawinan. Kemudian ada lagi sumbernya adalah dari harta bawaan. Banyak kita lihat suami istri ketika masuk ke dalam perkawinan, mereka sudah mempunyai kekayaan, properti. Umpamanya yang kecil saja, suami pada saat nikah telah mendapat warisan dari orang tuanya berupa rumah ruko. Istri juga demikian. Kemudian dari hasil yang diperoleh selama perkawinan dari kekayaan atau harta bawaan itu merupakan harta bersama. Sementara harta bawaannya itu tetap milik pribadi suami istri itu. Nah, jadi sudah jelas bahwa asal-usul daripada gonogini yang pertama hasil usaha suami istri selama dalam ikatan perkawinan sah. Ini yang pertama. Yang kedua, hasil daripada harta bawaan. Harta bawaan umpamanya ada warisan yang diterima oleh suami atau istri dari orang tuanya. Kemudian ada lagi selama mereka membujang, mereka sudah bisa mengumpulkan kekayaan. Ini juga namanya bawaan. Tetapi ketika masuk ke dalam perkawinan, maka hasil daripada harta bawaan ini itu disebut dengan harta bersama. Ini tidak bisa dipungkiri karena hukum mengatur demikian. Kemudian kita kembali sedikit ke harta bawaan. Sifat daripada harta bawaan itu bagaimana? Yang pertama, harta bawaan itu tetap merupakan hak atau milik pribadi pihak-pihak. Dia yang menguasai, meskipun untuk menjamin keselamatannya itu harus juga ikut serta pasangannya. Kalau suami memiliki harta bawaan, maka istri harus menjaga. Tetapi itu nanti tetap merupakan milik si suami. Tetapi hasil daripada harta bawaan itu merupakan harta bersama. Kemudian sifat daripada harta bawaan selain daripada sifatnya pribadi, karena hukum kita menganut asas terpisah. Artinya begitu suami istri ini nikah, maka mereka memiliki harta bawaan masing-masing yang tidak bisa digabung. Karena itu, saudara sekalian, mestinya pada saat akad nikah ini harus jelas. Suami itu memiliki kekayaan apa, istri memiliki kekayaan apa, kemudian dicantumkan atau diterahkan di dalam satu akta bahwa mereka pada saat nikah memiliki kekayaan masing-masing berupa A, B, C, dan seterusnya.
Karena sifat daripada undang-undang kita bahwa harta bawaan itu merupakan milik pribadi, milik masing-masing. Tetapi ada satu pasal lagi mengatakan kecuali oleh suami istri itu ditentukan lain. Ditentukan lain bagaimana? Digabung. Harta bawaan saya, harta bawaan istri, itu digabung menjadi satu, merupakan kesatuan bulat. Asas ini ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW. Bahwa setiap orang nikah, kekayaan bawaannya itu langsung gabung menjadi satu. Karena itu mereka menganut asas persatuan bulat. Nah, sementara dalam undang-undang kita menganut asas terpisah. Jadi harta bawaan yang dibawa oleh suami, oleh istri itu tidak digabung. Bagaimana mengetahuinya? Itulah mestinya, seharusnya pada saat akad nikah itu diadakan satu catatan, dimasukkan ke dalam satu akta bahwa suami pada saat akad nikah memiliki kekayaan ABC dan seterusnya, sementara istri juga memiliki kekayaan ABC dan seterusnya. Jadi jelas dia, tidak ada sengketa di belakang hari. Adapun hasil daripada bawaan itu karena diterima, diperoleh di dalam ikatan perkawinan sah, maka itu merupakan harta bersama yang kalau pecah rumah tangga harus dibagi dua. Saudara sekalian, sekarang bagaimana apabila terjadi perceraian di antara mereka? Karena kita lihat data perceraian di Indonesia itu sangat luar biasa jumlahnya. Di kalangan umat Islam saja, 1 tahun bisa mencapai ratusan ribu jumlahnya. Ini data-data yang kita lihat di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah di Aceh. Ratusan ribu. Ini yang sangat menarik bagi kita pengamat atau yang cenderung untuk mengkaji masalah akibat-akibat daripada perceraian itu selain daripada harta bersama, yaitu tentang keberadaan anak. Tapi itu nanti akan kita perbincangkan pada kesempatan yang lain. Kemudian, bagaimana apabila terjadi perceraian antara suami istri ini? Harta bawaan masing-masing kembali menjadi milik masing-masing. Nah, ini kalau sampai kepada sengketa di pengadilan, inilah harus ada satu bukti, pembuktian. Oleh sebab itu, apabila ketika mereka melakukan akad nikah, sudah dicantumkan dalam satu akta, ini jelas, tidak mungkin lagi ada muncul sengketa. Karena dalam akta itu, barang ini, itu sudah milik suami. Sementara barang yang lain ini milik istri. Jadi tidak ada sengketa. Apabila tidak ada akta itu, maka timbul penyerobotan, penyelundupan hukum. Si istri mengatakan yang bawaan suami miliknya, si suami mengatakan bawaan istri miliknya. Karena memang tidak ada bukti sejak awal. Jadi intinya harta bawaan kembali kepada masing-masing, sementara hasil yang diperoleh selama dalam perkawinan dari harta bawaan itu merupakan harta bersama. Yang kedua, begitu terjadi perceraian, maka harta gonogini ini dibagi menjadi 2 bagian. 50% untuk suami, 50% untuk istri. Dibagi 2. Kecuali, ada kecualinya. Kalau suami lalai di dalam
mencari nafkah, menunaikan kewajibannya di dalam rumah tangga. Lalai, negligen. Lalai dia. Atau si suami bersikap refuse of responsibility. Menolak melakukan tanggung jawab, malas dia bekerja. Asik judi, asik minum kopi di warung. Menolak melakukan tanggung jawab. Terhadap suami yang demikian ini, karena yang bekerja adalah istri, suami tidak peduli dengan keluarga, maka pantaslah ketika terjadi perceraian, maka hakim memutuskan untuk suami tidak mendapat apa-apa. Walaupun di dalam hukum disebutkan bahwa selama harta itu diperoleh dalam ikatan perkawinan, itu merupakan harta bersama yang apabila terjadi perceraian dibagi dua. Itu kalau si suami ini juga giat. Karena itu dibedakan antara negligence, refuse of responsibility, dan satu lagi failure. Gagal melaksanakan tanggung jawab. Suami yang gagal melaksanakan tanggung jawab, ia tetap berhak terhadap harta bersama hasil usaha istrinya. Dia tetap berhak. Contoh saudara, si suami ini usaha dagang. Kemudian bangkrut. Gagal dia melaksanakan kewajiban terhadap istri. Bukan menolak, bukan lalai, tetapi gagal. Kemudian di dunia pertanian, si suami ini sudah diberikan modal, memiliki modal, kemudian dia berusaha cocok tanam, tanam tembakau, tanam cabai, dan sebagainya. Tetapi gagal panen. Dia bukan menolak melakukan kewajiban, bukan lalai melakukan kewajiban, tetapi gagal melaksanakan kewajibannya karena kegagalan panen yang dialaminya. Terhadap suami yang gagal melaksanakan tanggung jawabnya akibat daripada usahanya tidak sukses, maka ketika harus bercerai, apa yang diperoleh oleh istrinya itu dibagi dua. Merupakan harta bersama yang dibagi dua. Tetapi di pengadilan apabila terbukti si suami ini tadi negligent, lalai melaksanakan kewajiban, asik bermain, asik dengan biolanya, sehingga lalai memberikan kewajiban kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Lalai melaksanakan tanggung jawab dan menolak melaksanakan tanggung jawab terhadap suami yang demikian ini pantas untuk tidak diberikan apapun dari harta bersama yang telah diusahakan oleh istrinya. Saudara, ada satu permasalahan di dunia peradilan yang memang sangat sulit untuk diselesaikan. Kasusnya adalah suami istri ini membangun rumah hasil usaha bersamanya di atas tanah milik orang tua suami atau milik orang tua istri. Dia bangun di atas tanah milik orang tua suami atau istri. Jadi bangunan permanen rumah tersebut itu adalah harta bersama, sementara tanahnya itu milik
orang tua salah satu pihak. Apabila terjadi perceraian, kemudian rumah harus dibagi dua, sementara tanahnya tidak boleh dibagi, karena milik mertua, milik orang tua salah satu pihak. Juga tidak mungkin dilelang, karena pihak orang tua tidak ingin menjual tanahnya. Pada saat putusan telah ingkrah, telah mempunyai kekuatan hukum pasti, bagaimana mengeksekusi objek yang demikian ini? Logisnya memang itu diadakan kompensasi. Umpamanya tanah milik orang tua si suami. Kemudian suami membeli bagian daripada istri dari separuh rumah itu, sehingga rumah untuk suami separuh harga diserahkan kepada istri, atau sebaliknya. Tetapi ini di dalam fakta sulit diselesaikan dengan alasan si suami atau istri tidak mempunyai kemampuan untuk kompensasi ini tadi. Ini sulit. Oleh sebab itu, ketika seorang bapak dari masing-masing pihak memberikan tanah kepada anaknya, ini statusnya harus jelas. Dicantumkan dalam satu akta perjanjian. Harus jelas. Apakah pemberian itu merupakan pemberian mutlak kepada suami istri itu, atau hanya kepada anaknya, suami atau istri? Jadi kita himbau kepada pasangan suami istri yang akan membangun rumah, hindarilah membangun rumah di atas tanah orang tua salah satu pihak. Walaupun orang tua ini pada saat itu memberikannya secara ikhlas. Tetapi ketika muncul permasalahan rumah tangga, maka si orang tua ini tetap bertahan bahwa tanah itu saya berikan bukan kepada menantu saya, tetapi saya berikan kepada anak saya. Sehingga banyak sekarang ini terbengkalai kasus eksekusi dari sengketa harta bersama yang rumah ini dibangun di atas tanah orang tua salah satu pihak. Jadi ini kami himbau untuk ketika diadakan akad itu harus jelas dan tuangkan dalam satu akta. Sehingga nantinya ketika pecah rumah tangga yang bermuara kepada perceraian, penyelesaian sengketa itu dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ini saja pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.